Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mulyadi Sarudin, nomor induk mahasiswa 09105802210112, Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi, dosen pengampu Dr. Sam Hermansyah, SPD, MPD. Nah, di video kali ini saya akan menyampaikan materi dari 3 bab, yaitu yang pertama bab 5, upaya pemberantasan korupsi. A. Konsep pemberantasan korupsi. Tidak ada jawaban yang tunggal dan sederhana untuk menjawab mengapa korupsi timbul dan berkembang demikian masif di suatu negara. Ada yang menyatakan bahwa korupsi ibarat penyakit kanker ganas yang bersifat tidak hanya kronis tapi juga akut. Ia menggerogoti perekonomian sebuah negara secara perlahan, namun pasti. Penyakit ini menempel pada semua aspek bidang kehidupan masyarakat sehingga sangat sulit untuk diberantas. B. Upaya penanggulangan kejahatan korupsi dengan hukum pidana. Kebijakan penanggulangan kejahatan atau yang biasa dikenal dengan istilah politik kriminal atau kriminal polisi oleh J. Peter Hoff-Nagels dibedakan sebagai berikut. 1. Kebijakan penerapan hukum pidana. 2. Kebijakan pencegahan tanpa hukum pidana. 3. Kebijakan untuk mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat mass media. Ada hal penting yang patut dipikirkan dalam menggunakan upaya penal. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa sarana penal atau hukum memiliki keterbatasan dan mengandung beberapa kelemahan atau sisi negatif sehingga fungsinya seharusnya hanya digunakan secara subsidiar. Pertimbangan tersebut adalah: 1. Dilihat secara dogmatis. Sanksi pidana merupakan jenis sanksi yang paling tajam dalam hukum sehingga harus digunakan sebagai ultimum remedium atau obat yang terakhir apabila cara lain atau bidang hukum lain sudah tidak dapat digunakan lagi. 2. Dilihat secara fungsional atau pragmatis. Operasionalisasi atau pengaplikasiannya menuntut biaya yang tinggi. 3. Sanksi pidana mengandung sifat kontradiktif yang mengandung efek samping yang negatif. 4. Penggunaan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan hanya merupakan kurieren simptom atau menyembuhkan gejala. Ia hanya merupakan pengobatan simptomatik, bukan pengobatan kausatif karena sebab-sebab kejahatan demikian kompleks dan berada di luar jangkauan hukum pidana. 5. Sistem pemidanaan bersifat fragmentair dan individual atau personal, tidak bersifat struktural atau fungsional. 6. Efektivitas pidana atau hukuman tergantung pada banyak faktor dan masih sering diperdebatkan oleh para ahli. C. Berbagai strategi atau upaya pemberantasan korupsi. 1. Pembentukan lembaga anti korupsi. A. Salah satu cara untuk memberantas korupsi adalah dengan membentuk lembaga yang independen yang khusus menangani korupsi. B. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah memperbaiki kinerja lembaga peradilan baik dari tingkat kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga permasyarakatan. Pengadilan adalah jantungnya penegakan hukum yang harus bersikap imparsial atau tidak memihak, jujur, dan adil. C. Di tingkat departemen, kinerja lembaga-lembaga audit seperti Inspektorat Jenderal harus ditingkatkan. 2. Pencegahan korupsi di sektor publik. 3. Pencegahan sosial dan pemberdayaan masyarakat. 4. Pengembangan dan pembuatan berbagai instrumen hukum yang percakapan, pencegahan dan pemberantasan korupsi. 5. Monitoring dan evaluasi. 6. Kerjasama internasional. Kemudian bab 6. Gerakan, kerjasama dan instrumen internasional pencegahan korupsi. A. Gerakan organisasi internasional. 1. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau United Nations. Dalam Kongres PBB ke-10 yang diadakan di Vienna atau Australia pada tahun 2000, isu mengenai korupsi menjadi topik pembahasan yang utama. Dalam introduksi di bawah tema International Cooperation in Combating Transnational Crime, New Challenge in the 21st Century dinyatakan bahwa tema korupsi telah lama menjadi prioritas pembahasan. 2. Bank Dunia atau World Bank.
Setelah tahun 1997, tingkat korupsi menjadi salah satu pertimbangan atau prakondisi dari Bank Dunia, baik World Bank maupun IMF, memberikan pinjaman untuk negara-negara berkembang. Untuk keperluan ini, World Bank Institute mengembangkan Anti-Corruption Cure program yang bertujuan untuk menanamkan awareness mengenai korupsi dan perlibatan masyarakat sipil untuk pemberantasan korupsi, termasuk menyediakan sarana bagi negara-negara berkembang untuk mengembangkan rencana aksi nasional untuk memberantas korupsi. 3. OECD. Setelah ditemuinya kegagalan dalam kesepakatan pada Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa pada sekitar tahun 1970-an, OEDC didukung oleh PBB mengambil langkah baru untuk memerangi korupsi di tingkat internasional. Masyarakat Uni Eropa. Di negara-negara Uni Eropa, gerakan pemberantasan korupsi secara internasional dimulai pada sekitar tahun 1996. Tahun 1997, The Council of Europe Program Against Corruption menerima kesepakatan politik untuk memberantas korupsi dengan menjadikan isu ini sebagai agenda prioritas. Kemudian, gerakan lembaga swadaya internasional. Yang pertama yaitu Transparency International, atau disingkat dengan TI, adalah sebuah organisasi internasional non-pemerintah yang memantau dan mempublikasikan hasil-hasil penelitian mengenai korupsi yang dilakukan oleh korporasi dan korupsi politik di tingkat internasional. 2. TIRI adalah sebuah organisasi independen internasional non-pemerintah yang memiliki head office di London, United Kingdom, dan memiliki kantor perwakilan di beberapa negara termasuk Jakarta. TIRI didirikan dengan keyakinan bahwa dengan integritas, kesempatan besar untuk perbaikan dalam pembangunan berkelanjutan dan merata di seluruh dunia akan dapat tercapai. C. Instrumen Internasional Pencegahan Korupsi. 1. United Nations Convention Against Corruption atau UNCIC. 2. Convention of Bribery of Foreign Public Official in International Business Transaction. Nah, untuk pencegahan korupsi kita harus belajar dari negara lain. Contohnya India. India adalah salah satu negara demokratis yang dapat dianggap cukup sukses memerangi korupsi. Meskipun korupsi masih cukup banyak ditemui dari daftar peringkat negara-negara yang disurvei oleh TI, India menempati ranking lebih baik daripada Indonesia. Arti penting ratifikasi Konvensi Anti Korupsi bagi Indonesia. Bangsa Indonesia telah berupaya ikut aktif mengambil bagian dalam masyarakat internasional untuk mencegah dan memberantas korupsi dengan menandatangani Konvensi Anti Korupsi pada tanggal 18 Desember 2003. Pada tanggal tersebut, pemerintah Indonesia dengan persetujuan DPR telah meratifikasi konvensi ini dengan mengesahkannya di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 LN 32 Tahun 2006 tentang pengesahan United Nations Convention Against Corruption atau UNCIC 2003. Nah, kemudian untuk bab 7, tindak pidana korupsi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Keberadaan Undang-Undang Pemberantasan Korupsi hanyalah satu dari sekian banyak upaya memberantas korupsi dengan sungguh-sungguh. A. Sejarah pemberantasan tindak pidana korupsi. Di antara peraturan perundang-undangan yang pernah digunakan untuk memberantas tindak pidana korupsi adalah 1. Delik korupsi dalam KUHP. 2. Peraturan Pemberantasan Korupsi Penguasa Perang Pusat Nomor PRT/PPRPU/013/1950. Dan lanjutannya masih banyak lagi, bisa kalian lihat di berikut ini. B. Latar belakang lahirnya delik korupsi dalam perundang-undangan korupsi. 1. Delik korupsi yang dirumuskan oleh pembuat undang-undang. Kedua, delik korupsi yang diambil dari KUHP. Kemudian, delik korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001,
Berdasarkan undang-undang, kita dapat membedakan 30 perbuatan yang masuk kategori sebagai delik korupsi. 30 perbuatan korupsi itu diatur dalam 13 pasal. Untuk mempermudah pemahaman, penjelasan atas delik-delik korupsi dalam undang-undang dilakukan berdasarkan perumusan delik sebagaimana dijelaskan pada bagian terdahulu, yaitu delik korupsi yang dirumuskan oleh pembuat undang-undang dan delik korupsi yang ditarik dari KUHP baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Oke, itulah tadi rangkuman materi dari bab 5, 6, 7 dari mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.